Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menikah dengan orang yang bukan pilihan kita sendiri atas dasar paksaan dari keluarga, hukumnya sah? Bagaimana menyikapi persoalan ini? Bagaimana Ustadz? Sebenarnya kita itu para orang tua tidak boleh menikahkan anak secara paksa. Ya, catat itu. Nggak boleh. Dan karena itu ada mekanisme calon istri itu ditanya, apakah kamu merasa dipaksa? Karena jangan main-main. Kalau saya punya anak perempuan, lalu saya memaksa dia menikah dengan seseorang, saya paksa padahal anak perempuan saya nggak mau, tidak sah pernikahan. Catat itu. Karena menikahkan itu ya, harus atas dasar orang itu tidak terpaksa gitu. Ya. Nah jadi Anda harus mengatakan saya tidak mau nikah dengan orang itu. Dan kita sebagai orang tua, maksudnya orang tua perempuan, sebagai wali, kita benar-benar harus memperhatikan persyaratan bahwa orang yang dinikahkan itu ya memang dia mau dinikahkan gitu. Kalau yang bersangkutan tidak mau, mirip seperti jual beli secara paksa gitu. Nah ini tolong jadi catatan ya. Gitu. Ya memang jadi orang tua tuh macam-macam. Saya pernah sampaikan orang tua itu ada 3. Ada orang tua yang otoriter, mau-maunya dia aja. Terserah anak mau setuju, tidak setuju, nggak pernah ngajak ngobrol, pokoknya. Nah jadi ada orang tua yang kalimatnya itu pokoknya. Ini laki-laki baik, kamu kudu nikah sama dia, pokoknya. Jadi orang tua yang otoriter tuh pokoknya. Ada juga orang tua yang permisif, terserah. Mama aku mau mabok, sok, terserah. Hari kuat mah. Mama aku nggak akan pulang ya, bari nggak jelas. Apalagi ini anak SMP. Ya. Sok, balik nggak ditanya, ya, pergi nggak ditanya. Nah ini ada orang tua yang permisif, serba boleh. Anak itu sampai tidak punya aturan hidupnya. Mau naik kelas sok, nggak naik kelas terserah. Nah, itu ada orang itu permisif. Tapi ada orang tua yang demokratis. Nah bersyukurlah kalau kita punya orang tua yang demokratis. Selalu membicarakan itu, memusyawarahkan. Contoh ya, Nabi Ibrahim itu orang tua yang demokratis. Beliau dapat perintah Allah saja, perintah Allah. Ngobrol dulu sama anaknya karena ini berkaitan dengan anak. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Nah, sayang, tadi malam ayah menerima wahyu. Ayah harus menyembelihmu. Fandur madza tara, gimana pendapat? Gimana pendapat? Ya. Luqman itu ayah yang demokratis. Jadi ayah ibu yang demokratis itu yang mau mendengar apa yang anak inginkan, apa yang kita inginkan, sehingga nanti ada titik temu. Nah itu, yuk kita berjuang. Kalaupun orang tua kita tidak demokratis, ya, orang tua kita tidak ngajak musyawarah, biarlah kita ini generasi terakhir yang diperlakukan seperti itu. Kita kepada anak-anak harus menjadi orang tua yang mengajak berbicara. Kebayang nggak? Ngajak makan saja bagusnya mah diskusi. Nah, nanti hari Sabtu ya, Mama pengen makan di luar. Sekarang teh udah direncanakan. Bisi anak kita udah punya janji.
Visi anak kita mau kemana, ya ngomong. Apalagi anak-anak kita ada yang udah kuliah, ya, ada yang sudah kerja. Mama teh pengen hari Sabtu teh makan di luar. Kalian punya waktu enggak? Gitu kan enak. Apalagi kalau anak kita sudah berkeluarga. Jadi jangan gini, Sabtu pokoknya kita makan di luar. Kita tuh udah lama loh nggak makan di luar. Sabtu jam 4 ya. Coba bayangkan. Coba tanya apa susahnya sih. Teteh ada waktu nggak? Aa ada waktu nggak? Kita mau makan di mananya? Kan enak gitu loh. Ya. Terus jauh-jauh hari. Dan anak kita manusia yang mungkin punya janji sama temennya. Apalagi kalau anak kita sudah berumah tangga, itu lebih-lebih lagi, jauh-jauh hari lagi. Ya, mungkin 2 minggu ke depan sudah diobongin, teteh, mama pengen makanlah di luar, biar mama yang traktir. Sok, mau di mana? Di rencana. Mama tanggal segitu mah aku teh ada undangan. Nah, kan ini mah pokoknya pas gitu teh. Mama aku nggak bisa. Tuh dah kamu mah lebih mengutamakan keluarga sana daripada keluarga mama. Ya, makanya saya suka katakan sebenarnya mungkin banyak yang durhaka teh orang tua ya, bukan anak sebenarnya. Jadi kedurhakaan tuh dimulai dari kita orang tua, sehingga akhirnya anak berontak. Padahal mungkin kedurhakaan itu ya dimulai dari kita, orang tua. Jadi saya lebih suka mengajak, yuk introspeksi saja. Saya sebagai ayah, sebagai orang tua ya, saya lebih banyak introspeksi. Bisik gitu. Omongan kita, kebijakan kita, itu sebenarnya yang salah. Yang kemudian berdampak pada anak. Tapi seringkali kita kemudian menyalahkan anak. Ya, kan ada orang tua yang anak saya mah udah nikah teh, mending nggak pernah inget ke saya, diajak makan wae susah. Ibu, bapak, ya kalau anak kita sudah berumah tangga ya kita kudu terima itu. Mungkin pada tanggal yang kita ajak itu dia ada keundangan. Mungkin dia sudah janjian dengan mertuanya. Mungkin dia sudah janjian dengan ibu-ibu dari anak-anak. Jadi kita tuh kudu lapang hati, kudu lapang hati, ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.